Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kali ini kita akan belajar parenting. Dan temanya adalah anak nakal salah siapa? Kalau saya tanya kepada mamahnya, pasti dia akan menunjuk salahnya papahnya. Kalau saya tanya kepada papahnya, pasti papahnya mengatakan salah mamahnya. Sehingga topik ini dimunculkan, anak nakal salah siapa? Apakah tidak terpikir bahwa anak nakal itu salah anaknya? Nah, kita akan membahasnya. Anak nakal salah siapa? Saya harus mengacu kepada video sekian banyak yang lalu tentang parenting. Bahkan tentang pernikahan, bahkan tentang keluarga. Karena 6 bagian yang kita bicara ini tidak bisa terpisah secara total garisnya. Ketika bicara pranikah, kita juga bicara anak-anak yang akan dilahirkan. Kita juga bicara tentang orang tua, mertua yang mereka nanti akan jalani. Ketika bicara pernikahan, tetap bicara tentang nilai-nilai apa dalam pranikah. Kemudian apa prakteknya? Lalu bagaimana suami istri menjadi satu? Karena suami istri adalah kesatuan jiwa. Bagaimana menyeimbangkannya? Ketika bicara keluarga, di mana suami istri, anak, dan anggota keluarga yang lainnya, tidak bisa dipisahkan dari juga pendidikan ketika sebelum menikah, pranikah. Pengertian apa, konsep apa yang kau pahami sebelumnya? Jadi ini saling berkaitan. Ketika engkau bicara keluarga, engkau tidak bisa lepaskan bagaimana proses kesatuanmu sebagai suami istri. Kesepakatannya di mana. Kemudian ketika bicara parenting, tidak juga bisa dipisahkan dari konseling pranikah. Karena pernikahan adalah membangun budaya yang baru dari 2 budaya yang disatukan. Dari budaya keluarga istri, dari budaya keluarga sang suami. Apakah akan muncul budaya yang baru atau justru ada satu budaya yang begitu kuat? Kembali lagi pada mereka. Dan berpengaruh kepada anaknya. Parenting ini mengasuh anak. Tidak juga dipisahkan dari pengaruh orang tua dan mertua. Kalau kalian masih satu rumah atau hubungannya begitu dekat. Termasuk bagaimana konsep pikirmu, kesepakatanmu dalam pernikahanmu tentang anak. Jadi ini 6 topik yang kita bahas ini memang saling berkaitan. Lalu bicara mertua dan menantu, sama. Bagaimana konsep mereka di awal, di pranikah lagi. Bagaimana kesepakatan yang dibangun dalam pernikahan suami istri. Bagaimana membangun keluarga, konsep keluarga yang seperti apa? Bagaimana didikan keluargamu? Terlebih lagi ketika bicara family unboxing, kita membongkar keluarga, begitu banyak hal. Dan itu saling berkaitan. Sehingga ketika kita akan bicara anak nakal salah siapa, kita juga tidak bisa hanya bicara satu sisi. Karena anak ini dilahirkan dari benih 2 orang, dari papa dan mamahnya. Anak dilahirkan dari benih papa dan mamahnya. Kecenderungannya campuran antara papa dan mamahnya. Memang bisa jadi salah satu kuat. Kok lebih kayak papahnya ya? Tapi sebenarnya ada warna mamahnya di sana. Atau sebaliknya. Kok dominan mamahnya ya? Tapi mesti ada warna papahnya di sana. Karena memang itu kesatuan dari 2 benih.
Nah, kesatuan dari dua benih artinya anak ini memang ya membawa kecenderungannya sendiri. Dari mana kita tahu? Ketika anak ini belum terpengaruhi yang lain. Ketika anak ini juga belum tahu tentang hal di internet, di media sosial. Anak ini belum belajar banyak dunia luar. Tapi ternyata anak ini punya kecenderungan untuk nakal, curang, licik. Ya memang tidak terlalu kelihatan, namanya juga kecenderungan. Kita lihat, seorang anak kesatuan dari dua sumber benih tetap memiliki kecenderungan. Oke? Nah, sekarang kita mulai masuk ke prosesnya. Kalau anak nakal, mari perhatikan nakal di tahap yang keberapa. Kalau kita bicara anak nakal di tahap yang pertama, 6 tahun pertama, ya masih wajar. Secara umum ya. Karena sekarang ini di tahap yang kedua, ini sudah sampai ada yang kriminal. Tapi kita akan bicara yang umum dulu. Yang kebanyakan dulu. Jadi kalau anak nakal di usia 6 tahun ke bawah, ya masih dalam toleransi. Kemudian anak nakal di tahap yang kedua, nah itu mulai menunjukkan nih. Apakah dipengaruhi temannya, atau dari yang bersangkutan, atau diajari papa, mamahnya. Bisa jadi loh. Atau anak di tahap yang ketiga, 12 tahun sampai 18 tahun. Nakal yang seperti apa? Apakah nakal hanya bagian dari usil, iseng, atau sudah merusak, bahkan mencelakakan? Atau berikutnya naik lagi, tahap 6 ke 4, 18-24. Nakal yang seperti apa? Apakah tetap nakal iseng, atau nakal dengan tujuan tertentu? Jadi mari kita bicara, walaupun anak dalam undang-undang dikatakan 18 tahun ke bawah, artinya 3 tahap 6 ini. Kalau 18-24 sudah tidak dikatakan anak, tapi tetap itu merupakan anak dari papa mamanya. Selama dia ini belum keluar rumah untuk menikah, maka saya tetap menganggapnya sebagai anak. Nah, kalau kita membahas anak nakal salah siapa, mari kita lihat bagian demi bagian. Contoh nih, 6 tahun ke bawah. Kalau anaknya nakal, harus diapakan? Dibiarkan? Tidak boleh. Karena anak punya kecenderungan yang saya katakan tadi. Seorang anak yang berumur 2 atau 3 tahun. Walaupun dia tidak paham. Dia punya adik. Taruh adiknya sudah mulai ini ya. Merangkak gitu. 1 tahun. Dia umur 2,5 tahun. Dia tidak tahu bahwa itu adiknya. Dia tidak tahu bahwa hubungan kakak dengan adik. Kakak harus melindungi adik. Dia tidak tahu. Dia belum mengerti secara logika. Dia hanya tahu ada adik, katanya adik, tapi kata adik dia belum paham. Sehingga ketika mereka rebutan mainan, sang kakak ini menang-menangan. Sang adik bisa didorong sampai jatuh, bahkan bisa dipukul. Nakal. Ya nakal dalam ketidaktahuan. Nakal karena tidak mengerti. Nakal karena naluri merasa terganggu. Jadi anak seperti ini nakal buat saya wajar. Harus diawasi oleh orang tuanya atau orang serumahnya. Mengapa? Karena bisa berbahaya. Anak umur 2,5 tahun tidak tahu bahwa gunting itu berbahaya. Dia tidak tahu bahwa kabel ya stop kontak itu juga berbahaya. Dia tidak tahu. Yang penting dia lihat orang lain colokkan di situ, dia colokin aja. Kalau dia ikut-ikutan mencolokkan kabel ke stop kontak dan ternyata salah,
bukan salahnya dia dalam ketidaktahuannya. Kalau kita katakan, oh memang dia menakal, jangan begitu. Jangan ramal anakmu nakal dengan memperkatakannya. Mengapa? Kan 6 ke bawah, belum paham. Tapi tetap harus dijagai. Pak, harus diberitahu enggak? Oh iya, harus diberitahu. Harus diberitahu. Pak, dihukum enggak? Kalau bisa jangan. Diberitahu aja. Mengapa? Karena kalau bicara hukuman, itu bicara didikan, itu lebih kepada 6-12. 6 tahun yang kedua. Mungkin ketika mendekati 6 tahun bolehlah. Tapi berikan pengertian, sekali lagi, hukuman harus seimbang dengan pengertian. Jangan cuma hukuman semata. Kita balik lagi ke anak 6 tahun ke bawah. Kalau anak ini nakal, orang tua harus memberitahu, harus melarangnya, harus mengatakannya. Dengan mengatakan, jangan, tidak boleh. Kemudian ditarik badannya, dilindungi. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, tidak boleh, tidak, jangan, itu mengapa dia tidak tahu. Jadi anak berumur 6 tahun ke bawah nakal, kalau ditanyai salah siapa, ya saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Mengapa? Ya karena masih belum tahu, masih belum paham. Kalau ternyata dibiarkan berarti ya salah yang di rumah, salah orang tuanya, salah kakaknya. Karena harusnya mereka ikut andil dalam memberikan pendampingan. Anak kecil 6 tahun ke bawah nakal, salah siapa? Saya harus mengatakan bukan salah siapa-siapa, memang masih dalam eksplorasi, mencoba memahami dunia. Kalau mau memaksa salah siapa, janganlah mempersalahkan. Mari kita koreksi diri aja, kita perbaiki. Kita akan lanjutkan di segmen yang sama, anak nakal salah siapa. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.